Di dunia ini ada satu bahasa yang paling penting kamu dan pasanganmu harus tahu. Pasti bahasa Jepang. Kimochi, yamete, dame, dame. Bukan yang itu, bukan yang itu. Pasti tahu kan bahwa di dunia ini banyak banget bahasa-bahasa lainnya kayak bahasa Inggris, Prancis, Itali, Jerman, bahasa Bali, bahasa Jawa, bahasa Sunda, dan masih banyak juga tentunya bahasa-bahasa yang lain. Bahasa ini tuh lebih penting dari bahasa-bahasa tersebut. Nah, saking pentingnya bisa jadi karena perbedaan bahasa ini, kamu dan pasangan sering banget bertengkar, atau mungkin dia nggak ngertiin kamu, atau kamu nggak ngertiin gimana sih dia itu gitu. Gimana maunya si doi, atau si doi nggak ngertiin kamu. Nah, ini bisa jadi salah satu alasannya. Karena kamu dan si doi nggak satu bahasa. Contohnya gini, kalau kamu ketemu orang luar negeri, kayak bule lah kita bisa sebut, ketemu bule dan dia nggak bisa bahasa Indonesia, tentunya kamu pasti nanya dong, dia dari mana, bahasanya apa. Sama halnya dengan pasangan atau dengan pasangan. Jadi bukan hanya bahasa kayak bahasa Inggris, Prancis dan sebagainya yang beda bahasa dengan kita, tapi di sini juga ada satu bahasa yang nggak ada kamusnya untuk bahasa ini. Karena bahasa ini hanya ada di diri kamu dan di pasangan kamu. Nah, sama halnya dengan bahasa ini, kamu harus tahu dari pasangan kamu apa sih bahasanya dia tuh apa gitu. Nggak hanya bahasa Inggris atau bahasa Jepang. Kalau kamu yang nikah atau punya pasangan orang luar, kalau kamu punya pasangan orang luar negeri, nggak hanya bahasa tersebut yang kamu harus tahu, tapi bahasa yang satu ini kamu harus tahu pasangan kamu itu bahasanya apa dari 5 bahasa ini. Poin deh, nggak usah lama-lama dari tadi bahasa ini apa sih bahasanya gitu. Nah, kabar baiknya kamu nggak usah punya guru atau kamu bayar les atau bayar kursus untuk tahu bahasa ini. Sebaiknya untuk mengetahui bahasa yang satu ini, yaitu bahasa cinta atau bisa dibilang love language. Nah, gimana untuk tahu bahasa ini? Gimana ya untuk tahu bahasa ini? Sedangkan bahasa ini tuh ada di diri kamu. Ada 5 love language. Gimana mengekspresikan komitmen sepenuh hati dengan pasanganmu? Nomor 1, pujian, atau kamu suka dipuji, atau bisa juga kalimat-kalimat yang membangun. Misalkan kayak kamu tuh suka banget kalau ada orang yang menyemangati kamu, atau kamu suka kata-kata, atau suka orang harus berterima kasih sama kamu apa yang kamu udah lakuin gitu. Kayak more appreciate person gitu, kayak dia tuh harus ada kata-kata indah untuk kamu. Yang kedua, kamu menyukai hadiah. Kamu suka dikasih hadiah, kamu dikasih surprise, kamu suka dibeliin barang-barang yang mewah mungkin, atau kamu suka kado spesial. Nah, yang ketiga, suka dilayani dan diperhatikan atau dimanjain nih. Untuk biasanya cewek nih yang kebanyakan yang suka acts or service, jadi dia suka banget dilayani atau diperhatiin ya. Jadi ini benar-benar penting juga. Yang keempat, quality time. Nah, yang keempat itu adalah menghabiskan waktu bersama-sama atau melakukan kegiatan bersama-sama. Itu penting juga. Nah, yang kelima adalah physical touch atau sentuhan fisik. Jadi kamu tuh suka banget dicium atau dipeluk atau dibelai-belai gitu ya. Jadi itu yang kelima. Pertama, kamu harus tahu dari 5 bahasa tersebut, bahasa yang mana yang kamu biasanya pakai atau kamu suka dengan bahasa tersebut. Misalnya kamu suka sentuhan fisik atau dipeluk, dicium ya, atau dibelai-belai tanpa harus dikasih kado. Kamu udah ngerasa seneng karena udah tahu, karena itu bahasa kamu. Jadi kamu udah tahu kayak si doi itu udah tahu kalau dia sayang sama kamu. Nah, sebaliknya, kalau misalkan kamu sukanya dikasih kado tanpa harus dipeluk atau dicium atau dibelai-belai, kamu udah seneng karena tanpa harus dipeluk atau dicium atau dibelai-belai, dia tahu kalau dia cinta kamu dengan cara ini. Buat kamu juga yang masih single sekarang, kamu masih sendiri, kamu juga perlu tahu sebelum kamu punya pasangan. Kenapa harus tahu? Kan masih single. Tentunya dong, masa yang pasangan doang. Bahkan dari single kamu harus sudah tahu kalau
bahasa cinta kamu tuh apa. Karena gimana kamu bisa ngertiin pasanganmu kalau kamu belum tahu bahasa cinta kamu sendiri? Gimana orang lain mau tahu kalau dirimu sendiri nggak tahu bahasa cinta kamu apa? Jadi saat kamu punya pasangan, kamu sama pasangan harus sama-sama tahu bahasa cinta atau love language-nya masing-masing. Banyak yang berpikir kalau sudah menikah atau jadi suami istri itu udah tahu lah yang disukai dan yang nggak disukai si pasangan. Tapi nggak hanya itu kesalahan pertama. Kesalahan kedua, banyak mereka yang tahu pun mereka menggunakan bahasa cinta mereka ke pasangannya. Misalnya nih cowok yang suka acts or service atau cowok yang suka dilayani. Yang cewek sukanya physical touch atau sentuhan fisik. Ceritanya gini nih, si cowok dia pengen kopi. Dan karena dia sukanya dilayani, jadi dia tuh suka banget kalau si ceweknya bikinin kopi buat dia. Nah, si cowok datanglah ke si cewek, sayang bikin kopi dong. Nah, si cewek otomatis dengan dia cuman pengen terpenuhi bahasa cintanya, si cewek ngerasa emangnya gue asisten lo, emangnya gue pembantu lo gitu. Jadi dengan cara itu si cowok cuman pakai bahasa cintanya dia doang tanpa memikirkan bahasa cintanya si cewek gitu. Nah, si cewek otomatis ngerasa nggak enak. Tapi di kondisi ini mereka cuman menggunakan satu bahasa, yaitu bahasa si cowoknya aja yang acts of service. Jadi nggak memenuhi satu sama lain gitu. Tapi kalau si cowok mulainya dia datang dengan menggunakan bahasa si cewek untuk belai si cewek ini gitu, terus baru belai peluk gitu ya, terus minta sesuatu untuk apa yang dia butuhin, kayak sayang bikinin kopi dong gitu. Dengan dia peluk itu si cewek otomatis tahu gimana harus ngasih ke si cowok. Bahkan nggak hanya itu, sebaliknya kalau misalkan si ceweknya pengen terpenuhi bahasa cintanya, si cewek juga harus memperlakukan yang sama, menggunakan bahasa cintanya si cowok. Jadi kalau dia pengen dipeluk, dicium, ya dia harus bawa kopi atau air atau makanan kesukaan si cowoknya gitu, terus dikasih ke situ. Nah, dengan mengerti bahasa cinta pasangan itu bakalan bisa memenuhi bahasa cinta kamu sendiri gitu. Jadi triknya, orang yang memerlukan atau orang yang pengen bahasa cintanya terpenuhi, orang tersebut harus melakukan atau ngasih atau bicara dengan bahasa cintanya si pasangan. Jadi siapa yang butuh itu yang menggunakan bahasa pasangan. Jadi setelah itu pasti kamu juga bahasa cinta kamu terpenuhi. Makanya kamu harus tahu bahasa cinta pasanganmu itu apa, love language-nya pasanganmu itu apa gitu. Jangan sampai nebak-nebak, karena kalau nebak-nebak kamu nggak pernah tahu apa yang dia pikirin, kamu nggak pernah tahu yang sebenarnya bahasa cintanya dia tuh apa. Bisa jadi orang tersebut hanya karena kamu menebak-nebak, siapa tahu pas kebetulan aja, atau memang karena jadi udah habit, dia tuh kayak pengen bikin kamu seneng, terus dia nggak ngerasa nggak enak, itu maksudnya di hatinya dia nggak ngerasa enak. Jadi untuk sama-sama tahu dan ngerasa nyaman, itu lebih baik tahu dari orangnya langsung. Jadi kamu harus bicarain tentang masalah language ini dengan pasangan gitu. Oh ya, satu hal, ternyata love language ini nggak bekerja dengan pasangan aja, dengan orang-orang di sekitar kamu atau teman dekat atau dengan orang tua mungkin. Ini bener-bener connecting juga gitu, bisa dipakai love language ini dengan orang-orang terdekat kamu. Misalkan kalau kamu memang salah paham dengan orang tua atau dengan teman, kamu bisa obrolin tentang love language ini ke teman-teman kamu, ke teman deket kamu, atau ke orang tua kamu, terus tahu love language-nya mereka juga. Jadi kamu nggak akan ada salah paham atau saling nggak enak gitu, atau nggak saling mengerti. Nah, ini salah satu contoh love language yang orang lain juga mengalaminya. Kemarin aku sempat bikin podcast dengan Andini tentang love language ini. Jadi kalau kalian pengen lihat, nah ini salah satu contohnya. Dari love language itu tadi, kalau dia mau aku in the good mood dan bergairah, berarti dia bantu di rumah lebih banyak. Nah, untuk lebih jelasnya kalian silahkan klik di sini atau nanti diklik di description box untuk video selengkapnya.
Kalau kamu masih bingung juga love language kamu itu apa atau bahasa cinta kamu itu apa, kamu masih bingung juga nih yang mana nih yang sebenarnya, karena dari 5-5-nya kamu pengen semua gitu atau kamu ingin semua, enggak di situ. Jadi di mana yang kamu tanpa itu kamu nggak ngerasa nggak enak gitu tanpa diperlakukan dengan 5 language ini. Nah, jadi biasanya satu orang itu bisa 2 atau 3 love language-nya. Jadi bisa jadi quality time sama physical touch atau physical touch sama gift atau apa gitu ya. Jadi benar-benar ini dalam love language ini kalian bisa ada 2 atau 3 gitu ya. Jadi kalian bisa lihat lagi atau kalau bisa kalian bisa tulis list gitu. Apa sih love language aku tuh? Itu tuh perlu banget kamu tahu. Atau coba deh inget-inget lagi, biasanya masa lalu dari masa kecil itu bisa mempengaruhi ke kehidupan kita loh. Karena perlakuan dari orang tua kita itu bisa mempengaruhi besar banget gitu. Misalkan nih contohnya, dulu itu dari dulu orang tua aku itu nggak pernah ngasih yang namanya kado spesial gitu, di spesialin gitu ya, kasih kado kalau pas lagi ulang tahun. Jadi kita selalu kumpul bareng, makan bareng, keluarga, ngobrol, pokoknya menghabiskan waktu bersama-sama gitu sama keluarga. Nah sampai sekarang jadi aku sukanya love language aku itu salah satunya yaitu quality time, menghabiskan waktu bersama-sama. Bahkan kalaupun aku lagi ulang tahun dari suami, kalau suami itu nggak ngasih kado apa-apa, aku nggak jadi masalah karena buat aku selama dia seharian itu spending time atau menghabiskan waktu bersama aku, itu aja aku udah seneng banget gitu. Nah karena love language aku itu quality time gitu. Atau sebaliknya yang dari misalkan yang dari kecilnya setiap ulang tahun atau di hari spesial dia selalu dikasih hadiah sama orang tuanya. Nah sampai besar biasanya berpengaruh kalau dia itu suka kalau dikasih kejutan atau hadiah spesial gitu ya. Jadi itu berpengaruh banget biasanya. Tapi nggak semua orang selalu berpengaruh. Nah, gimana menurut kamu? Kamu love language-nya yang mana? Nomor 1, nomor 2, nomor 3, nomor 4, atau nomor 5? Tulis dong di kolom komen, love language mana yang pasangan kamu harus tahu dari kamu. Kalau pasangan dan teman-temanmu belum tahu tentang love language kamu, lebih baik share video ini dan share di seluruh sosial media kamu biar teman-teman kamu pada tahu love language kamu itu apa. Dan kalau kamu post di Instagram, kamu juga boleh hashtag #onrelationship, oke? So, salam sayang. Terima kasih untuk lihat video ini dan love you good people. Sampai ketemu di video-video selanjutnya. Dadah!